kedua adalah hampir sama. Kita teruskan ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakala dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut dan berapa lagi? Sepertiga. Jadi dia berkaitan dengan mereka yang telah menolak Injil, penghakiman terhadap mereka yang telah menolak Injil. Sepertiga daripada laut itu menjadi darah. Nah, bila perkataan gunung itu disebut gunung yang besar itu, dia membawakan kita kembali lagi kepada buku Daniel, kepada mimpi siapa? Raja Nebukadnezar. Ingat batu yang besar ini, bila dia melempar kena pada bahagian kaki patung tersebut, apa terjadi dengan batu besar itu? Batu besar itu menjadi gunung, dan batu besar itu melambangkan kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi Raja Nebukadnezar melihat kedatangan Yesus kali kedua, tetapi secara terperincinya terdapat di dalam buku Wahyu. Ya, jadi kita lihat bahwa gunung itu melambangkan kerajaan Babylon. Okay, bukan batu ini, tetapi gunung di dalam Wahyu 8 ayat 8 dan 9 melambangkan Babylon dan juga digunakan sebagai petunjuk bait suci Yerusalem. Jadi gunung melambangkan kerajaan Babylon adalah kerajaan yang menentang kerajaan Allah. Di dalam Daniel kita lihat kerajaan Allah digambarkan sebagai batu yang besar, ya, di sebuah gunung yang besar. Dan di dalam Perjanjian Lama kita sering kali melihat bahwa kerajaan Babylon itulah yang sentiasa menentang kepada kerajaan Tuhan, ya. Jadi kalau kita buka dalam Yoel, di dalam Ezekiel, kita melihat banyak penghakiman jatuh kepada kerajaan Babylon. Babylon melambangkan penentangan kepada kerajaan Allah, ajaran-ajaran Tuhan juga. Nah, di dalam Perjanjian Baru kita tidak lihat Babylon, tapi kita lihat siapa? Roma, kan? Kerajaan Roma yang menentang kepada kerajaan Allah. Jadi dalam Perjanjian Lama kita lihat Babylon. Di dalam Perjanjian Baru bila disebut Babylon, dia juga menerangkan mengenai Roma yang telah menentang terhadap kerajaan Allah. Nah, kita lihat di Wahyu 8 ayat 8, kita melihat bahwa ini adalah gambaran mengenai kejatuhan Babylon, musuh umat-umat Tuhan, dan dia juga merupakan rujukan kepada kerajaan Roma. Jadi gambaran Wahyu 8 ayat 8 ini adalah gambaran mengenai kejatuhan kerajaan Babylon. Di dalam Perjanjian Baru, Babylon itu adalah kerajaan apa tadi? Roma. Ya, kerajaan Roma. Ya, dia menunjukkan kepada kerajaan Roma karena kerajaan Roma menentang terhadap Yesus. Jadi dia rujukan dia kepada kerajaan Roma. Nah, kalau kita bandingkan persamaan aktiviti Roma, Babylon dan Roma di Perjanjian Lama, kita melihat kerajaan Babylon menentang terhadap kerajaan siapa? Tuhan. Kamu boleh buka dalam Yeremia 51 ayat 24, ini semua ayat rujukan ya. Manakala di dalam Perjanjian Baru kita lihat kerajaan Roma pula menentang terhadap kerajaan Tuhan. Ya, 1 Petrus 5 ayat 13, Wahyu 17 ayat 18 menunjukkan bahwa Roma telah bersatu dengan Yahudi untuk menentang kerajaan Tuhan. Jadi Wahyu 8 ayat 9 kita lihat, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Jadi di dalam Wahyu, laut itu melambangkan kumpulan manusia. Ingat, laut melambangkan kumpulan manusia. Kapal-kapal yang kita lihat di sini menunjukkan mana dia? Sepertiga semuanya kapal itu menunjukkan kepada kekayaan dan keangkuhan duniawi. Oleh itu, peniupan sangkakala kedua ini menunjukkan kepada kejatuhan ekonomi dan juga kuasa politik kerajaan Roma. Ya, jadi persamaan yang kita dapat lihat yaitu peniupan sangkakala yang pertama dan yang kedua membawa kesan kepada dua kuasa. Siapa? Bangsa Yahudi dan kerajaan Roma. Jadi sangkakala yang pertama yang kedua ini telah pun terjadi.
tapi kesan dia, pengaruh dia masih ada sampai ke zaman kita sekarang. Jadi kita lihat penyimpan sangkakala pertama dan kedua membawa kesan kepada dua kuasa, bangsa Yahudi dan kerajaan Roma yang mengambil bahagian di dalam penyaliban siapa? Yesus. Jadi waktu malam tadi saya katakan pada waktu Yesus mati di kayu salib, bunyinya sangkakala. Ya, bunyinya sangkakala itu karena dua kuasa ini telah mengambil bagian dalam penyaliban Yesus serta di dalam penganiayaan umat-umat Tuhan pada abad yang pertama, dan penghakiman telah jatuh kepada dua kuasa ini pada AD 70 waktu kemusnahan bait suci. Jadi AD 70 itu adalah permulaan penyumpahan sangkakala pertama dan kedua yang membawa penghakiman kepada bangsa Yahudi dan kerajaan Roma. Ya, jadi kita lihat bahwa sangkakala pertama dan yang kedua dia merujuk kepada, dia membawa kesan kepada dua kuasa ini sepertiga, ya, bukan kepada umat Tuhan. Mari kita pergi ke sangkakala yang ketiga. Oh, nampaknya jam berapa saya harus habis? 11. Oke, saya coba. Oke, mari kita lihat Wahyu 8 ayat 10, sangkakala yang ketiga pula. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan yang menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Jadi di sini kita melihat bintang yang jatuh dari mana? Surga. Bintang itu melambangkan siapa? Setan. Dalam Alkitab bintang melambangkan malaikat-malaikat, dan dikatakan bahwa malaikat itu telah jatuh dari surga. Dan di sini kita melihat bahwa dia katakan yang menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nah, di sinilah kita tahu bahwa sepertiga malaikat Tuhan telah mengikuti setan dalam pemberontakan, dan mereka telah jatuh ke bumi. Dan kita boleh lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12, di mana bintang itu disebut bintang fajar pagi, Lucifer. Apa dalam bahasa Inggris? The morning star. Ya, thank you. The morning star. Dia juga dilambangkan sebagai the morning star, bintang fajar pagi. Di dalam Wahyu 8 ayat 10 kita lihat dia adalah bintang yang besar yang jatuh dari surga. Jadi kita lihat, bila kita lihat Wahyu 8 ayat 10, kita mengingatkan gambaran peperangan di dalam Wahyu bagi 12 ayat 9, di mana terjadinya peperangan di antara naga dengan Tuhan, dengan Yesus, setan dengan Yesus, naga dengan Mikael itu, dan mereka terdapat tempat di surga menurut Wahyu 12 ayat 9, dan mereka keluar daripada surga, sepertiga daripada mereka. Nah, nama bintang itu ayat 11 adalah Absinthus. Ini adalah nama kepada nama ini juga merujuk kepada setan. Nanti saya akan terangkan kenapa penggunaan Absinthus, ataupun dalam bahasa Inggris adalah wormwood. Ya, dalam bahasa Inggris adalah wormwood. Nah, sepertiga dari semua air, lihat pengaruh setan itu terhadap 1/3. Dan sepertiga dari semua air itu menjadi Absinthus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi apa? Menjadi pahit. Air melambangkan sumber kehidupan kepada kita. Dan dikatakan bahwa sepertiga daripada itu orang mati karena sumber kehidupan telah dimusnahkan oleh setan. Nah, bila kita merujuk kepada Absinthus, Absinthus ini adalah sebenarnya adalah sejenis herba artemisia. Ini saya cek dalam Google apa itu wormwood ataupun Absinthus, dan saya mendapati bahwa Absinthus ini adalah sebenarnya sejenis herba yang pahit. Dia sangat pahit tetapi tidak beracun. Ya, dia sangat pahit tetapi tidak beracun. Tetapi apa yang terjadi, walaupun Absinthus ini bukan tumbuhan yang beracun, tetapi kepahitannya seringkali membawa kesan kepada sekelilingnya.
Dalam kata yang lain, bila ada absintus bertumbuh di tempat itu, kepahitan dia merebak kepada mana? Sekelilingnya. Sangat menarik. Jadi saya terfikir bagaimana Yohanes waktu dia menulis ini, dia ingat setan ini pun begitu seperti daun absintus, ya. Absintus ini. Nah, bila kita lihat, bila kejatuhan bintang absintus itu, setan telah membawa dosa dan kematian kepada siapa? Kepada manusia. Bila setan ada, kemusnahan ada, dan malapetaka terjadi. Tidak ada kebaikan yang dibawa oleh setan. Setan membawa dosa, setan membawa kematian. Kesannya kepada manusia itu sangat mendalam, seperti absintus ini. Walaupun dia tidak berbisa, tetapi dia mempunyai kepahitan yang boleh mempengaruhi. Kadang-kadang percobaan setan ini kita sangat tergoda dengan percobaan setan. Betul ke tidak? Sangat menawan, percobaan setan ini sangat menawan. Apa kita sedari, bila kita terjebak dengan dosa tersebut, akhirnya dosa itu menguasai kita. Sebab dosa itu sangat nyaman. Dan Alkitab mengatakan bahwa ada dosa yang kita sebut sebagai dosa yang kita kasihi. Pernah dengar? Dosa yang kita cinta. Dosa yang lain kita boleh minta Tuhan untuk mengampunkan kita dosa-dosa itu. Tapi ada satu dosa yang kita suka simpan. Oh Tuhan, ini saya tak boleh buang. Dia menjadi ketagihan. Kemungkinan dosa itu dari segi kesehatan mungkin rokok atau benda lain boleh buang. Tapi benda itu masih menjadi ketagihan kita, menjadi dosa yang kita cintai. Itulah dosa yang paling bahaya, dosa yang kita cintai. Tapi begitu juga dengan apa yang kita lihat di sini, absintus ini, walaupun dia tidak berbisa, tetapi dia mempunyai kepahitan. Dan setan kadang-kadang bekerja begitu. Dia memberikan kita menggoda kita, dan pergodaan dia sangat menarik hati kita tanpa menyadari suatu hari nanti itu akan membinasakan kita. Nah, bila kita kaitkan dengan sejarah, kita kenal Maharaja Konstantin, kan? Kita tahu Maharaja ini pada abad yang keempat, di mana Maharaja Konstantin telah menganut agama Kristen dan mula membawa masuk ajaran dan adat paganisme ke dalam gereja. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menyatukan kerajaannya. Maharaja Konstantin mempunyai agenda politik, dan agendanya adalah untuk menyatukan pagan dengan gereja. Untuk menyatukan kerajaannya, dia menganut agama Kristen, tapi hatinya masih paganisme. Nah, kadang kita sebut saya ini umat Seventh-day Adventist, tapi cara hidup kita masih duniawi. Betul ke tidak? Jadi Konstantin ini dia menganut menjadi Kristen karena istri dia adalah seorang penganut Kristen. Tetapi apa yang dia telah lakukan adalah dia telah membawa masuk ajaran dan adat paganisme, termasuk penyembahan matahari, menukarkan hari penyembahan daripada hari Sabat kepada hari Minggu. Nah, yang menariknya, dari abad yang pertama sampai abad yang ketiga, umat Tuhan tidak mempunyai masalah dalam penyembahan hari Sabat. Dari abad pertama sampai abad yang ketiga, pada zaman Konstantin, orang tidak mempunyai masalah tentang hari Sabat. Semua pergi sama. Mereka tahu bila Sabat itu datang, semua orang Kristen, semua orang Yahudi pergi ke gereja. Tidak ada isu mengenai hari Sabat. Tetapi pada abad satu isu yang sangat besar dalam agama Kristen. Bermulanya abad yang keempat ini kita melihat perpecahan agama. Perpecahan gereja-gereja di dalam agama Kristen. Kamu tahu kenapa? Sebab isu mengenai doktrin, mengenai ketuhanan Yesus. Pada abad yang keempat, ramai gereja-gereja terbahagi kerana isu ketuhanan Yesus. Ada yang percaya bahwa Yesus itu hanya nabi, ada yang percaya bahwa Yesus itu hanya roh biasa,
Ada yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, tetapi mempunyai fungsi yang berbeza. Nah, sejak daripada abad yang keempat itu kita lihat banyak denominasi telah wujud. Nah, salah satu yang memegang kepada ini disebut ajaran Arianism. Sebab Arian adalah orang yang mengasaskan ataupun orang yang bertanggung jawab kepada isu doktrin ketuhanan Yesus, di mana dia mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Yesus itu adalah semigod, dewa, anak kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Dan dari beliaulah kita lihat pertumbuhan gereja seperti ini Jehovah's Witness, kita tahu kan gereja-gereja Jehovah's Witness, dan gereja-gereja yang mempunyai doktrin yang agak berlainan sedikit mengenai ketuhanan Yesus. Dia sejak daripada abad keempat. Jadi abad yang keempat ini sangat penting di dalam sejarah agama Kristen. Bukan saja hari pertukaran mengenai hari Sabat, tetapi juga mengenai doktrin mengenai Yesus. Dan kita sangat pandai, sangat pintar bila dia dapat memutarbalikkan ajaran Alkitab tentang ketuhanan Yesus dan juga tentang hari Sabat ini. Dia dapat memutarbalikkan pandangan kita. Dia dapat dia dapat menipu kita untuk membinasakan kita. Nah, dari sudut sejarah kita melihat juga lebih dari 100,000 tahun Injil telah hilang kerana ajaran-ajaran sesat, paganisme dan juga terjadinya penganiayaan. Kita tahu bahwa di 538 AD di mana Emperor Justinian telah mengisytiharkan bahwa Bishop of Rome menjadi ketua di Rome. Karena dia memindahkan Konstantin tadi telah memindahkan ibu pejabatnya ataupun ibu kota ibu negerinya ke Konstantinopel. Jadi Rome itu terabai dan Rome itu menjadi ibu kota kepada agama Kristen. Itu sebabnya pada hari ini Vatikan terdapat di mana? Di Rome. Sebab Rome telah diberi ibu kota Rome telah diberikan kepada gereja. Dan sejak daripada hari itu kita lihat 1000 tahun Injil telah hilang. Pada hari ini orang tidak tahu tentang hari Sabat lagi. Ramai orang pada zaman sekarang ini telah keliru dengan ajaran-ajaran yang benar. Kita lihat sepertiga daripada semua air telah menjadi apa tadi? Absintus, dan banyak orang mati kerana air itu sebab sudah menjadi pahit. Jadi kita lihat semua air itu melambangkan manusia. Setan telah merosakkan firman Tuhan dan keselamatan menggantikan dengan ajaran-ajaran sesat. Ya, ajaran-ajaran sesat. Jadi adegan penipu sangkakala yang ketiga ini menunjukkan penglibatan setan dalam merancuni sumber kebenaran. Sumber kebenaran dan keselamatan melalui ajaran-ajaran palsu. Tradisi mula berkuasa ke atas firman Tuhan. Jadi peniupan sangkakala yang keempat menunjukkan kepada kemerosotan apa? Kerohanian dan murtad di dalam gereja dari abad yang keberapa? Keempat. Sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua merujuk kepada penghakiman jatuh kepada dua kuasa tadi, apa ya? Roma dan bangsa Yahudi yang telah menolak Injil. Sangkakala yang ketiga pula melihat kepada kemerosotan kerohanian dan murtad di dalam gereja, dan penghakiman jatuh kepada mereka yang telah menjadi murtad di abad yang keempat, di mana kita lihat semua agama itu menjadi air yang pahit. Mari kita pergi kepada sangkakala yang keempat dan yang terakhir untuk sesi ini. Nah, jika kita lihat kemerosotan di dalam iman percaya, kemasukan ajaran-ajaran sesat dan amalan paganisme dalam gereja dan telah mempengaruhi kehidupan umat-umat Tuhan, berbunyinya sangkakala yang keempat ini pula menunjukkan kepada kita bahwa kemerosotan iman itu telah menyebabkan manusia hidup di dalam kegelapan. Yang hidup di dalam kegelapan
yang amat sangat, dan kegelapan itu adalah ciri sangkakala yang keempat. Jadi berbunyinya sangkakala keempat ini menunjukkan kepada kemerosotan ataupun kegelapan yang telah masuk ke dalam gereja, menyebabkan umat Tuhan hidup di dalam kegelapan. Saudara dan saudari, apabila kalau gereja kita gagal untuk memberitakan Injil, apa yang terjadi? Falsafah duniawi akan mengambil alih tempat, dan dia akan kelihatan lebih apa? Menarik. Kalau kita gagal untuk memberitakan Injil, saudara dan saudari, falsafah dunia akan masuk. Saudara dan saudari, gereja kita telah diberi mandat untuk memberitakan Injil dalam konteks 3 malaikat. Amin. Itu tujuannya pulpit kita. Pulpit kita adalah tempat di mana kita mengabarkan Injil, bukan agenda-agenda pribadi kita. Jangan kita gunakan pulpit ini untuk agenda politik. Banyak agama sekarang ini menggunakan pulpit mereka, pentas mereka untuk agenda-agenda politik, untuk agenda-agenda ekonomi, untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi saudara dan saudari, gereja telah ditubuhkan untuk memberitakan Injil dari konteks 3 malaikat, memberitakan kebenaran. Itu kegunaan pentas ini untuk memberitakan Injil. Jadi pada abad ini kita lihat majority orang pergi ke gereja hanya untuk mencari kepuasan emosi. Berapa bulan yang lalu saya berjumpa dengan seorang bekas anggota gereja kita, dan kami bercerita, dan dia mengatakan kepada saya sangat boring kalau saya pergi ke gereja Seventh-day Adventist. Sangat boring kalau gereja saya, tempat yang saya pergi, dia katakan sangat boring. Sebab kenapa? Cara orang menyanyi dalam gereja kita ini tidak karismatik bagi dia. Jadi saya tanya dia, kamu pergi ke gereja untuk cari siapa? Karena kalau saya pergi ke gereja, saya mesti mencari sesuatu yang boleh menyenangkan hati saya. Secara apa? Emosi. Saudara dan saudari, bila kita datang sembahyang kepada Tuhan, bukan hanya untuk emosi, betul tidak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan Injil. Jadi saudara dan saudari, apabila gereja kita, kalau kita gagal untuk memberitakan Injil, apa yang terjadi? Falsafah duniawi akan mengambil tempat, dan dia akan lebih kelihatan lebih menarik. Fakta yang paling menjadikan pada zaman sekarang ini, di mana di gereja-gereja, di mana-mana pendeta-pendeta fokuskan khotbah mereka kepada apa yang kita panggil prosperity gospel. Are you familiar with that? Prosperity gospel mengenai apa? Kekayaan. Contohnya, if you give your tithe, God will bless you more. Lagi banyak memberikan perpuluhan kamu, Tuhan akan memberkati kamu. Jadi prosperity gospel, pekabaran yang hanya mengangkatkan emosi, Dan inilah masalah-masalah gereja pada zaman sekarang, gagal untuk memberitakan apa itu kebenaran Injil kepada umat-umatnya. Dan karena itu ramai umat-umat, mereka mencari benda lain untuk mengisi kekosongan di dalam hidup mereka. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 19. Yesus berkata ini, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih apa? Menyukai kegelapan daripada terang. Manusia pada zaman sekarang lebih suka hidup di dalam kegelapan daripada hidup di dalam terang. Sebab perbuatan mereka itu jahat. Dan jadi Yesus memberikan amanat kepada kita. Adakah kita suka hidup di dalam terang ataupun kita suka akan kegelapan? Nah, di dalam abad yang ke-16 ada 2 isu yang dibentangkan oleh para reformasi. Kita tahu reformasi seperti siapa nih? Martin Luther, ya, John Wycliffe, John Huss, dan yang terkenal sekali adalah Martin Luther. Di abad yang ke-16 ada 2 isu yang dibentangkan oleh Protestantism. Dan kamu dan saya keluar daripada Protestantism itu.
Yang pertama adalah sola scriptura. Sola scriptura artinya the Bible is the supreme authority in all matters of doctrine and practice. Pada abad yang ke-16, Martin Luther dengan reformasi-reformasi yang lain menekankan bahwa umat Tuhan harus berpegang kepada apa? Alkitab. Bahwa Alkitab itu adalah kita punya supreme authority, bukan tradisi gereja. Ya, bukan tradisi gereja. Tadi di tangkatan yang ketiga kita lihat kemerosotan, kerohanian, tradisi dan paganisme telah masuk ke dalam mana tadi? Dalam gereja. Di abad yang ke-16 kita lihat Martin Luther dan kawan-kawan yang menentang kepada paganisme, menentang kepada tradisi yang mempunyai ciri-ciri paganisme di dalam gereja dan mengatakan bahwa kita harus mengangkat firman Tuhan. Isu yang kedua yang terjadi pada abad yang ke-16 adalah sola fide. Sola fide berarti the doctrine of justification of faith alone, di mana keselamatan itu adalah melalui iman. Betul? Ya, kita percaya, bila kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, dan iman percaya kita, itulah kita beroleh keselamatan. Tapi apa yang gereja katakan? Keselamatan itu hanya melalui mana? Gereja. Ya, melalui gereja. Ya, kalau kamu mau selamat, kamu mesti masuk dalam gereja. Kalau kamu mati, mesti hantar mayat kamu melalui gereja ini, baru kamu selamat. Tapi reformasi mengatakan inilah isu yang kedua, bahwa keselamatan kita berataskan kepercayaan kita kepada Yesus. Ya. Jadi kita melihat 50 juta, anggaran 50 juta umat Tuhan dianiayai, dan inilah apa yang sejarah catatkan. Apa yang terjadi di abad yang ke-16 itu mati mempertahankan ajaran Yesus. Nah, sementara Protestantisme ini membawa pekabaran yang baik untuk kita semua, sebagai gereja Adventist kita keluar daripada Protestantisme ini, ada sampingan negatif yang dibawa oleh Protestantisme yang tanpa kita sedar. Ya, yang tanpa kita sedar. Ada 3 sebenarnya. Sampingan negatif dari Protestantisme adalah yang pertama, dia telah mewujudkan secularism. Apa itu secularism? Secularism adalah menjalani hidup terpisah daripada Tuhan, kehidupan yang sekuler. Ini yang pertama, yang menyebabkan hidup itu seolah-olahnya Tuhan itu tidak ada. Kamu lihat beda ini? There's probably no God, so now stop worrying. Ya, jadi dari sampingan negatif dari Protestantisme itu adalah wujudnya kumpulan secularism. Ya, sementara Protestantisme itu membawa banyak kebaikan, dia juga membawa sampingan negatif kepada dunia. Inilah zaman di mana lahirnya dunia ilahiyat ataupun dunia pemikiran. Ya, saya masih ingat waktu saya di tingkatan 4 kami belajar mengenai revolusi Prancis, revolusi Amerika, revolusi apa lagi sudah sejarah ya. Jadi inilah abad akibat daripada, inilah sampingan dari Protestantisme. Nah, yang kedua ada 3 daripadanya adalah disebut rationalism, yang memikirkan bahwa pengetahuan boleh diusahakan oleh akal manusia dan bukannya pada yang telah Tuhan tunjukkan di dalam Alkitab. Dengan ini datangnya penafian terhadap mukjizat. Jadi rasionalisme berpikir bahwa pengetahuan itu lebih penting daripada apa yang Tuhan telah tunjukkan di dalam Alkitab. Jadi apa yang kamu pikirkan itu betul dan boleh dibuktikan dengan sains, itu adalah kebenaran. Dan kebanyakan agama-agama pada zaman sekarang ini wujud kerana rasionalisme. Dan salah satunya adalah agama jiran kita, agama rasmi Malaysia. Agama rasmi kita tidak boleh wujud kalau tanpanya ada bukti sains, ya, dalam bukti sains, rationalism. Dan jadi kita lihat sampingan negatif yang dibawa oleh Protestantisme. Ini yang kedua. Sampingan negatif yang ketiga yang dibawakan oleh Protestantisme dibawa masuk ke dalam gereja dan kita sebut humanism, yang membuat manusia pusat dari segala sesuatu. Semua menekankan kepada
nilai potensi, pikiran wajar, menyelesaikan satu masalah secara rasional. Dalam kata yang lain, humanism ini mengatakan bahwa segala masalah kita boleh selesaikan. Yang tidak perlu Tuhan, kita boleh selesaikan masalah ini. Ada jalan kepada penyelesaian kepada masalah. Bila terjadinya banjir di Seremban, ada jalan penyelesaiannya. Bila terjadinya gempa bumi di Sabah, ada jalan penyelesaian kepada gempa bumi tersebut. Jadi humanisme mengatakan bahwa kita tak perlu Tuhan. Semua masalah boleh diselesaikan. Saudara dan saudari, masalah dia di sini adalah bukan semua masalah kita boleh selesaikan dengan kepandaian kita sendiri, betul tidak? Ada banyak masanya kita perlu bergantung kepada Tuhan. Bukan semua masalah kita boleh masuk ke dalam lab dan kita boleh buat kajian bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Banyak masalah-masalah dalam kehidupan, termasuk di dalam rumah tangga, di dalam gereja kita, hanya boleh diselesaikan dengan campur tangan Tuhan. Amin. Bukan semua masalah kita boleh selesaikan dengan uang. Uang bukanlah jalan penyelesaian kepada semua masalah kita. Saudara dan saudari, inilah 3 sampingan negatif. Kamu boleh pulang dan kamu boleh perkembangkan 3 sampingan negatif di rumah. Dan apa yang terjadi, kita lihat Alkitab kita masih wujud, tetapi ramai orang pada zaman sekarang tidak tahu atau membacanya. Inilah fakta yang sangat menyedihkan pada zaman sekarang ini. Sebab ramai orang meninggalkan firman Tuhan, ramai yang tidak meluangkan masa untuk membaca firman Tuhan, dan ramai orang sekarang pergi ke pelbagai tempat untuk mencari makna hidup, tetapi tidak pergi kepada firman Tuhan. Saudara dan saudari, bila kita menghadapi kesusahan, kebingungan di dalam kehidupan kita, kita harus pulang kepada mana? Firman Tuhan. Kita perlu menyelidiki Alkitab ini. Jangan pergi ke cari tempat-tempat yang lain untuk mencari erti ataupun untuk mencari makna hidup. Makna hidup boleh kita temui di dalam firman Tuhan. Jadi kita perlu mengambil masa untuk berdoa dan juga untuk mempelajari firman Tuhan. Oleh itu kita lihat secularism, rationalism dan humanism boleh menjadi penghalang kepada penerimaan Injil. Saudara dan saudari, Injil tidak boleh dijumpai dalam pemikiran manusia saja, karena secara lahir kita adalah manusia yang berdosa, dan bukan semua masalah yang kita hadapi boleh diselesaikan dengan pemikiran ataupun kepandaian kita. Apa yang kita perlu adalah pertolongan Tuhan. Oleh itu peniupan sangkakala yang keempat merujuk kepada apa? Kemerosotan rohani dan murtad di dalam gereja selepas zaman kegelapan. Dan kita melihat pengaruhnya telah merebak kepada zaman kita sekarang. Jadi secara rumusan, kalau saya rumuskan, kita lihat sangkakala yang pertama dan yang kedua adalah penghakiman kepada dua kuasa, yaitu apa tadi? Bangsa Yahudi dan kerajaan Roma, yaitu di abad yang pertama. Sangkakala 3 kita melihat kepada kemerosotan rohani di dalam gereja, permulaan masuk paganisme, ajaran Aratigan ke dalam gereja, di mana kita melihat kekuasaan gereja mula bangkit, dan yaitu pada abad yang keempat. Dan sangkakala yang keempat adalah kemerosotan kerohanian di dalam gereja selepas zaman kegelapan, the Dark Ages, yaitu pada abad yang ke-16. Jadi ini adalah rumusan mengenai sangkakala pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Dan nanti yang terakhir kita akan lihat sangkakala yang kelima dan yang keenam, di mana kemerosotan itu semakin mendalam, keadaan kerohanian di zaman kita ini sekarang. Mari kita lihat, kita tutup dengan ayat ini dalam Yeremia 29 ayat 13. Dikatakan di sini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara dan saudari, Yeremia memanggil setiap seorang kita untuk mencari Tuhan setiap hari. Kadang dunia yang kita lihat ini semakin hari semakin meruncing. Kita hidup di dunia yang sangat-sangat gelap. Teknologi, pendidikan, dan sebagainya boleh mengambil alih perhatian kita daripada firman Tuhan. Dan hanya bila kita mencari Dia dalam firman-Nya dengan segenap hati kita, maka kita akan temui pengharapan, makna, dan tujuan. Itu sebabnya topik besar siri ini saya panggil pengharapan, makna, dan tujuan. Hope, meaning, and purpose. Yang Wahyu membawa pengharapan, Wahyu membawa makna, Wahyu juga membawa tujuan di dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Itu sudah dibunyikan, kawan-kawan kita yang telah mati di dalam Yesus akan menyertai bersama dengan kita. Amin. Oke, kita akan sambung kepada berbunyinya sangkakala yang kelima dan yang keenam. Jika kita lihat sangkakala yang keempat tadi berkaitan dengan kemerosotan kerohanian umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, kita melihat sangkakala yang kelima dan yang keenam. Kemerosotan itu bukan hanya sepertiga, tapi secara menyeluruh. Dan sangkakala kelima dan keenam ini adalah berkaitan dengan apa yang terjadi di akhir zaman ini. Mari kita tunduk kepala memohon agar Tuhan Wahyu membawa pengharapan, makna, dan tujuan. Jadi apa yang kita temui di Wahyu adalah tiga perkataan ini: pengharapan, hope, makna, meaning, dan tujuan adalah purpose. Ya. Nah, saya ingin membawa kita kembali kepada beberapa minggu yang lalu, pada Jun 28, 2015. Apa yang terjadi pada hari tersebut? Pada hari tersebut, pada Jun 28, 2015, apa yang terjadi di Amerika Syarikat adalah Mahkamah Tertinggi, Mahkamah Agung Amerika Syarikat telah mendukung pernikahan apa? Sejenis. Wow. Ini merupakan berita baik kepada golongan sejenis ini. Dan kalau kamu lihat logo mereka adalah logo apa? Rainbow, kan? Logo yang kita tahu ini adalah, kita mau peringatkan kita balik kepada zaman siapa tadi? Zaman Nabi Nuh. Jadi apa yang kita lihat di sini ada sesuatu yang bertentang dengan kehendak Tuhan. Jadi saya bukan mau menyentuh tentang kumpulan sejenis ini, tapi ada sesuatu yang kita boleh belajar daripada apa yang kita lihat di sekeliling kita. Karena sangkakala yang kelima dan yang keenam itu bersentuh mengenai keadaan tingkah laku, morality manusia di akhir zaman yang berkait rapat dengan spirituality ataupun kerohanian kita yang semakin hari semakin merosot. Ya, jadi pada Jun 28, 2005 kita lihat beribu-ribu orang bersorak-sorai di kota New York, Amerika, apabila mahkamah yang tertinggi Amerika negara itu telah meluluskan undang-undang hak perkawinan kepada golongan LGBT. Kita tahu itu lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Dan bukan sahaja di Amerika, tetapi perayaan tersebut telah dirayakan di kota-kota besar di Eropa seperti di France, di São Paulo di Brazil, untuk mendatangkan hari yang sangat berbilang bagi mereka. Ini disebut Pride Parade, kalau tak silap saya. Kamu boleh lihat di dalam internet sepanjang minggu ini, kamu lihat di dalam Facebook, semua berkaitan dengan apa? LGBT ini, kan? Saudara dan saudari, kita melihat bukan saja di negara Amerika. Jika kita ke Brazil, Brazil adalah merupakan negara di mana penganutnya majoritinya Kristen. Ya, negara Brazil. Dikatakan bahwa di negara Brazil 64 daripada penduduknya tambah dengan 22.2 adalah Kristen. Jadi kalau kita kira itu lebih 80% penganut di negara Brazil adalah agama apa?
Kristen. Saudara dan saudari, kita lihat di negara Kristen juga kita melihat menyokong kepada perkawinan sejenis yang mereka telah luruskan pada tahun 2013. Saudara dan saudari, apa yang kita lihat di sekeliling kita, tidak heran suatu hari nanti yang akan terjadi di Malaysia. Yang akan terjadi di Malaysia. Dan menjadi tekanan kepada gereja, karena bila ini terjadi di negara kita, apakah reaksi kita? Apakah reaksi gereja terhadap golongan ini? Saudara dan saudari, apa yang kita lihat di sini, tak mengira jenis agama pun yang ada di dunia, sama ada Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu, agama 4 agama utama di dunia ini, kita lihat terjadinya kemerosotan yang sangat dahsyat. Isu mengenai perkawinan sejenis ini bukan isu mengenai, dia bukan berkaitan dengan keturunan. Dia berkaitan dengan apa? Tingkah laku manusia. Betul ke tidak? Berkaitan dengan morality kita. Ya, morality kita, tingkah laku manusia. Bukan berkaitan dengan keturunan kita, tapi berkaitan dengan tingkah laku manusia. Bagaimana tingkah laku kita telah merosot, akibatnya terjadinya kegelapan di dalam kehidupan kerohanian kita. Bila terjadinya kegelapan dalam kehidupan kerohanian kita, tingkah laku kita juga akan rosot. Saudara dan saudari, fakta yang menyedihkan adalah cara hidup duniawi ini, kepercayaan lama, paganisme yang seperti mana yang kita telah sentuh tadi di sangkakala yang keempat. Pengaruh luar telah mula meresap dan tinggal di dalam rumah tangga dan di dalam gereja Tuhan. Inilah yang paling menyedihkan bagi kita. Dan kita boleh lihat sebagian daripada gaya hidup duniawi telah menjadi sebagian daripada gaya hidup kita. Pagi tadi Elder Julius mengkongsikan cerita mengenai kawan seorang umat Advent. Pada satu kali dia masuk pergi ke pub, kan, klub malam, dan dia mabuk. Dan pada pukul 3 pagi itu, bos suruh dia keluar. Dia suruh dia keluar, balik kan. Dia suruh dia balik karena dia mau tutup kedai. Dan tetapi kawan kita itu dia bilang, saya tidak mau pulang, saya mau tidur di sini, saya tidak boleh pulang. Jadi bos ketua ataupun yang bos itu kedai itu, dia pikir, oh saya bagi dia kopi. Lalu dia bawa kopi. Nah, kamu minumlah kopi ini. Kamu minumlah kopi ini supaya kamu ada tenaga dan kamu boleh pulang. Lalu dia suruh dia minum kopi orang yang si pemabuk ini. Dia kata, saya tidak mau minum. Bodoh kamu, dia bilang. Gila. Kamu tidak tahu saya ini Adventist. Adventist tak minum kopi. Tapi sebentar tadi dia sudah minum alkohol. Saudara dan saudari, kadang-kadang memang ada kebenaran, betul? Kita menyebut nama kita Adventist, tapi kadang-kadang cara hidup kita telah dipengaruhi oleh cara hidup duniawi. Inilah yang sangkakala yang kelima dan keenam membawa, melihat kepada kemerosotan di dalam gereja, lebih lagi dalam gereja umat-umat, di dalam gereja kita. Jadi sangkakala yang kelima, amaran kepada manusia betapa bahayanya, apapun bentuk agama ataupun tidak adanya agama, sama ada kita mempunyai agama ataupun tidak mempunyai agama, yang menggelapkan pemahaman kita tentang kabar baik tentang Yesus dan keselamatan. Jadi apa yang sangkakala yang kelima cuba menerangkan kepada kita ialah pemikiran sekuler. Tadi di sangkakala keempat kita tersentuh mengenai 3 sampingan negatif yang dibawa oleh Protestantism. Apa dia tadi? Secularism, rationalism, humanism. Okay? Jadi sangkakala yang kelima itu diambil daripada sangkakala yang keempat. Jadi sangkakala yang kelima ini dia menyentuh menerangkan kepada kita pemikiran sekuler, cara hidup duniawi serta pengabaian kita terhadap 2 perkara, yaitu doa dan firman Tuhan, menyebabkan kita hidup di dalam kegelapan. Setuju atau tidak? Jika kita mengabaikan 2 asas ini, yaitu apa? Doa dan firman Tuhan,
kita akan hidup di dalam kegelapan. Menyebabkan bila sudah biasa hidup dalam kegelapan, amat sukar untuk kita keluar daripada kegelapan tersebut. Bila kita sudah biasa, sangat sukar untuk keluar. Wahyu 9 ayat 21 dia mengatakan ini, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, daripada sihir, daripada pencabulan. Dalam bahasa Inggris ada sexual immorality, dan ini merujuk kepada perkawinan sejenis tadi, ya, kepada pencabulan dan pencurian. Mereka tidak dapat bertobat kerana pembunuhan, menyembah kepada sihir, pencabulan itu, sexual immorality itu, pencurian itu sudah menjadi sebagian daripada apa? Kehidupan. Ya, mereka melihat itu satu kejahatan itu ada sesuatu yang baik. Hari ini bila kita menonton film, kita lihat yang starring di dalam film itu 30 tahun yang lalu orang yang starring adalah orang yang menyelamatkan dunia, kan? Tapi sekarang bila kita melihat film-film Hollywood, kita melihat mereka yang merompak, mereka yang membunuh itu adalah apa? Starring, kan? Yang orang yang jahat adalah orang yang dilihat sebagai baik. Jadi kita lihat pertukaran, ataupun kita lihat bagaimana orang melihat kejahatan itu adalah sesuatu yang baik. Persepsi manusia melihat kejahatan itu adalah baik. Sangkakala yang kelima dan yang keenam membicara mengenai tahap kerohanian orang yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu dan kehidupan sekuler. Jadi apa yang kita lihat ini, sangkakala kelima dan yang keenam ini bukan malapetaka yang secara fizikal, ya, bukan fizikal, tetapi malapetaka yang menyentuh kepada kerohanian dan mental kita. Sebab apa yang kita fikirkan, kita akan bertindak, ya, kita akan bertindak. Dan kita lihat sangkakala kelima dan keenam ini juga ada sentuhan mengenai meterai Tuhan, 7 dan 666, kan? 666 di kepala dan juga di tangan kita. Itu yang terjadi sebelum kedatangan Yesus kali kedua, dan pada waktu penutupan pintu belas kasihan. Jadi sangkakala kelima dan yang keenam ini adalah malapetaka kerohanian dan mental, dan ia merujuk kepada kemosotan dan kemurtadan di zaman akhir, yaitu zaman kita sekarang, yang menyebabkan mereka tidak dapat lagi bertobat kerana sudah biasa dengan dosa. Mereka tidak dapat lagi bertobat seperti orang di zaman Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh berkhotbah, mereka masih tidak bertobat. Kita lihat cerita di dalam Kejadian bagi 19 mengenai Lot, Sodom, di Sodom dan Gomora. Mereka tidak dapat bertobat daripada perbuatan mereka, sebab telah menjadi sebagian daripada hidup mereka. Jadi sangkakala kelima dan keenam itu membicarakan tentang tahap kerohanian kita. Saudara-saudari, apabila orang-orang berfikiran secara sekuler, cuba hidup di luar Tuhan, ini membawa kepada putus asa. Ini membawa kepada kekosongan dan ketidakmaknaan di dalam hidup. 2 hari yang lalu saya ada 2 orang pelajar Alkitab, dan 2 orang ini adalah seorang daripada negara Cina dan seorang daripada Indonesia, bangsa Cina juga. Dan mereka sedang belajar Wahyu bersama dengan Wahyu dan Wahyu bersama dengan saya. Kedua-duanya ini tidak mempunyai agama, tetapi mereka berminat dengan ajaran Alkitab. Dan dia cerita mengenai ada jirannya pada malam pada malam itu, selepas mereka bertengkar dengan pasangannya, dia lompat daripada tingkat 11, membunuh diri selepas pertengkaran pada awal pagi itu. Saudara dan saudari, bila kita memiliki pemikiran yang sekuler dan kita kalau dia menipu kita supaya dia membinasakan kita. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah setan membawa kunci lubang jurang maut, dan itu adalah kegelapan, ya, dibawa
setan dibuang ke dalam kegelapan. Maka dibukakannya, ayat 2, pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi apa terjadi? Gelap oleh asap daripada lubang itu. Jadi matahari dan angkasa menjadi gelap kerana asap dari lubang itu memperingatkan kita tentang kisah yang jatuh kepada yang mengenai kisah 10 tulah di dalam Keluaran. Ingat salah satu daripada tulah yang Tuhan turunkan kepada Firaun dan kerajaan Mesir adalah apa? Kegelapan. Okay? Adalah kegelapan. Jadi dia membawa kita kembali lagi kepada perjanjian lama, lebih kepada apa yang terjadi pada waktu Tuhan bersama dengan bangsa Israel keluar daripada Mesir. Dan sama juga keadaan kerohanian manusia di zaman akhir ini penuh juga dengan kegelapan. Kegelapan yang sangat gelap sehingga tidak lagi dapat membezakan yang mana satu benar dan yang mana satu yang salah, yang mana baik dan yang mana jahat. Saya ingin terangkan sedikit. Kita lihat di sini, dan dari asap itu berkeluarlah belalang. Jadi kita ingat kembali kepada cerita di mana lagi? Mesir, ya. Dari asap itu keluarlah belalang ke atas bumi. Lihat, ini adalah penghakiman yang melanda kepada mereka yang mencuba hidup di luar Tuhan. Kuasa sama seperti kalajengking di bumi. Jadi di sini kita melihat satu gambaran di mana setan dan roh jahatnya keluar daripada mana tadi? Lubang, daripada kegelapan. Okay? Mereka keluar daripada tempat yang gelap dan mereka pergi merusakkan bumi dan menyiksa orang-orang yang jahat yang cuba hidup di luar Yesus. Nah, ini adalah penghakiman yang jatuh kepada mereka yang hidup di luar siapa tadi? Yesus. Bagaimana pula dengan umat-umat Tuhan? Umat-umat Tuhan pada waktu ini diselamatkan. Okay, diselamatkan. Dan malam tadi saya mengatakan bila sangkakala yang kelima itu dibunyikan, dia menandakan bahwa Tuhan mendengar setiap tangisan, setiap seruan umat-umat Tuhan. Jadi dia membawa berita baik kepada umat-umat Tuhan, sementara dia membawa malapetaka kepada mereka yang cuba hidup di luar Tuhan. Oleh itu apa yang kita lihat di sini adalah putus asa, ketidakpuasan dan ketidakmaknaan hidup itulah yang mencenderungkan orang untuk mengisi kekosongan itu dengan perkara-perkara yang saleh. Saudara dan saudari, apa yang kita lihat di zaman sekarang ini, manusia, jiran-jiran kita, ya, bila kita melihat mereka, kadang-kadang kita melihat mereka hidup mereka senang, mereka lebih kaya daripada kita, dan seringkali kita menilai kejayaan mereka dari segi harta benda mereka, tapi kamu tidak tahu apa yang berlaku di dalam mereka. Betul ke tidak? Kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Ramai di antara mereka mempunyai kekosongan di dalam hidup, sedang mencari makna di dalam kehidupan mereka. Dan bila mereka tidak menemui makna dalam kehidupan mereka, mereka pergi ke tempat-tempat lain untuk mengisi kekosongan itu dengan perkara-perkara yang salah. Saudara dan saudari, apabila kita mengalami putus asa dan ketidakpuasan serta ketidakmaknaan dalam hidup, kita akan cenderung untuk mengisi kekosongan itu dengan perkara-perkara yang salah. Tadi di dalam sangkakala, di dalam pelajaran malam tadi, yaitu Tuhan memanggil kita untuk menjadi apa? Pengkuasa. Betul? Amin? Menjadi pengkuasa, bukan menjadi hamba kepada dosa. Dan bila kita tidak bila kita tidak menghadapi putus asa, ketidakpuasan dan ketidakmaknaan dalam kehidupan kita, kecenderungan kita untuk pergi ke ajaran-ajaran sesat sangat tinggi, sangat tinggi. Ya,
Saudara dan saudari, apa yang kita lihat di dunia ini, di keadaan agama pada masa sekarang, majority agama-agama di dunia terbahagi, ataupun secara ringkasnya kepercayaan mereka setiap agama terbagi kepada dua, yaitu yang disebut syncretism dalam bahasa Inggris, ataupun dalam bahasa Malaysia syncretisme ataupun mysticism. Kalau kita lihat agama-agama utama di dunia, Islam, Buddha, Hindu, dan juga Kristen, kamu lihat di dalam semua agama itu memiliki dua perkara ini di dalam agama, di dalam kepercayaan mereka. Kalau melihat gambar ini, apakah kesamaan dalam gambar ini? Apakah kesamaan dalam gambar ini? Wanita memegang apa? Bayi, kan? Jadi kita lihat di dalam Kristen juga kita melihat Maria memegang bayi. Di setiap agama kita melihat ada persamaan. Itu yang dimaksudkan dengan syncretism. Saya akan menyentuh mengenai dua perkara ini. Kita akan lihat. Nah, syncretism ataupun syncretisme adalah idea di mana semua agama adalah sama. Semua menuju ke haluan yang sama. Ya, di setiap agama, tak kira Hindu, Islam, Kristen ataupun Buddha, di setiap agama-agama ini mereka mempunyai, ataupun agama-agama ini mempunyai idea bahwa semua agama adalah sama. Tak kira apa yang kamu anut, adalah semuanya sama. Ya, kita lihat ada persamaan dalam semua agama-agama ini, dan kebanyakan agama ini mempunyai ajaran yang sama. Contohnya mengenai kematian, banyak ajaran mengenai kematian adalah apa? Bila seorang itu mati, dia pergi ke mana? Dia pergi ke tempat lain, ya. Dia pergi ke sama ada dia pergi ke surga ataupun dia pergi ke neraka. Dia pergi ke, ataupun dia tidak pergi ke mana, di tengah-tengah. Ya, ada seorang kawan saya, dia bagi tahu sama saya bahwa bila seseorang bangsa Cina mati, mereka belanja lagi banyak daripada waktu dia hidup. Tidak kurang daripada 20.000 kamu kena belanja bila seseorang itu mati. Saya tidak tahu kalau itu betul ke tidak. Dia cerita dengan saya bila kalau salah satu daripada keluarga dia meninggal, tidak kurang daripada 20.000 dia akan belanja. Ya, dalam kata lain, sepanjang mereka hidup, mereka mengumpulkan uang. Sebab bila dia mati, uang itu akan digunakan untuk dia di negara, di tempat-tempat yang lain. Ya, jadi kita lihat persamaan teori mengenai kematian, mengenai surga dan sebagainya di antara semua agama-agama ini. Inilah dia disebut syncretism. Jadi agama mengatakan tidak kisah sama ada kamu menganut Kristen, kamu menganut Hindu, kamu menganut Islam, menganut apa-apa saja, semuanya pergi ke tempat yang sama. Semua menyembah Tuhan yang sama. Dan kebanyakan gereja-gereja Kristen juga mengamalkan upacara paganisme. Ya, kita lihat upacara yang di dalam gereja, kita lihat upacara paganisme diamalkan, tradisi. Kita melihat sebab semuanya pergi ke tempat yang sama. Mereka telah mencampur adukkan semua kepercayaan itu menjadi falsafah dan menjadi pegangan hidup. Nah, kamu lihat gambar ini adalah gambar jagung. Saya ingin tanyakan kamu, yang jagung manakah yang kamu biasa makan? Hah? Kuning, kan? Siapa di antara kita pernah melihat jagung warna hitam? Saya pernah lihat, hanya dijual di Jasco kalau tak silap saya. Sekali saja saya pernah lihat. Tapi jagung warna merah ini yang campur-campur ini saya tak pernah lihat. Siapa di antara kita pernah melihat? Ada kan warna jagung. Pernah makan? Macam mana rasa dia? Betul. Rasa jagung macam jagung juga, kan? Rasa dia jagung, sebab dia memang jagung. Jadi kamu lihat perbedaan warna-warna, tetapi dia punya ada persamaan dia. Persamaannya dia adalah jagung. Tak kira warna dia, kalau warna hitam, warna merah ataupun yang biasa kita
makan, warna kuning itu yang biasa kita makan, semuanya datang daripada keluarga yang sama, jagung. Jadi dalam sinkretisme, dan saya kaitkan dengan sinkretisme untuk memudahkan pemahaman kita, menyebabkan ramai orang keliru antara kebenaran dan kepalsuan. Jika saya tanyakan kamu, antara semua jagung-jagung ini, yang mana kamu fikir adalah jagung yang asli, yang asal dia, yang tunggal dia? Kenapa kuning? Apa dia? Majority yang makan. Sebab di tempat kamu ada warna kuning ditanam kan. Tapi kalau kamu pergi ke negara-negara lain, mungkin warna dia adalah warna lain. Dan bagi mereka mungkin warna hitam. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah setan cuba mengelirukan manusia yang mana benar daripada yang mana salah. Dia cuba mengelirukan kita daripada kebenaran. Ya, jadi kamu boleh bayangkan bahwa jagung-jagung ini adalah seperti ajaran-ajaran di dalam gereja. Ada sedikit dari falsafah, ada sedikit daripada Hindu, ada sedikit daripada paganisme, ada sedikit daripada Islam dan sebagainya. Dicampur adukan dan akhirnya menjadi macam ini semua. Saudara dan saudari, inilah yang amaran yang dibawakan oleh sangkakala yang kelima. Tetapi apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman Tuhan mengajar kita bahwa hanya ada satu jalan saja menuju kepada kehidupan kekal, yaitu melalui siapa? Yesus. Tidak ada jalan lain. Agama mengatakan tak kira apa penganut kamu, sama ada Hindu, sama ada Kristen, sama ada Islam, semuanya tuju kepada jalan yang sama, semua tuju kepada Tuhan. Tapi Yesus benar-benar mengatakan bahwa tidak ada jalan lain. There's no other way. Di dalam kisah para rasul, dia mengatakan kekal adalah melalui Yesus. Nomor 2, kita lihat yang kedua, yaitu mysticism ataupun ilmu klinik. Nah, kepercayaan setiap agama dunia, termasuk juga agama Kristen, boleh kita simpulkan juga kepada ilmu klinik ini. Nah, banyak agama sekarang jatuh kepada jerat ilmu klinik ini, di mana cara seseorang mendapat pengalaman akan Tuhan itu dan kebenaran rohani daripada pendalaman. Kita lihat banyak yoga kejadian ya yang ada di zaman kita sekarang. Untuk mengenal Tuhan itu kita harus mengenal diri kita sendiri. Ya, inilah disebut ilmu klinik. Pengalaman dalaman itu penting. Yang penting adalah hati. Tapi kita lupa, Yesus mengatakan dari hati itu keluar pelbagai apa? Dosa, betul kan? From our heart comes out all kinds of evilness. Di dalam buku Pengkhotbah juga mengatakan begitu. Di dalam Matius, Yesus juga mengatakan dari hati keluar pelbagai dosa. Ya, saudara dan saudari, ramai orang mengatakan, oh tidak mengapa, yang penting hati saya itu betul dengan Tuhan. Sering kali kita mendengar, betul ke tidak? Oh tak mengapa, kalau saya ikut hari Sabat ke tidak, kalau saya tidak semayang ke tidak, saya tidak berdoa. Yang penting hati saya itu betul dengan Tuhan. Tapi saudara dan saudari, hati kita ini boleh mencenderungkan kita untuk melakukan dosa. Jadi inilah masalah ilmu klinik yang terdapat di setiap agama, termasuk juga agama Kristen. Jadi untuk sampai ke Tuhan, seseorang itu harus memahami misteri dalaman Tuhan, ilmu klinik. Saudara dan saudari, dalam Matius 24 kita lihat apa yang Yesus katakan di akhir zaman ini, apa yang terjadi, yaitu banyak ajaran-ajaran palsu yang menentang Injil. Dan ramai orang menjadi murtad dan tidak memiliki iman percaya lagi. Dikatakan dalam ayat 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan
kamu. Kamu boleh baca Matius 24 dan kira berapa kali Yesus mengatakan mengenai nabi palsu. Satu bab itu akan mendapati hampir 4 hingga 5 kali Yesus mengatakan bahwa jangan ada orang menyesatkan kamu. Dalam kata yang lain, dia mengatakan bahwa di akhir zaman terdapat banyak ajaran-ajaran. Bila saya buka Facebook, saya lihat kadang-kadang banyak ajaran yang luar biasa. Ya, terjadinya sungai yang bertukar menjadi darah. Lalu diambil daripada Wahyu. Lihat, Wahyu mengatakan sungai menjadi darah. Terbunyinya tangkakala di Eropa. Lalu mereka kaitkan dengan Wahyu. Saudara dan saudari, banyak kita harus berwaspada. Sebab di akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 10 kita lihat lagi, dia katakan dan banyak orang akan menjadi apa? Murtad. Kenapa? Dengan ajaran-ajaran palsu ini. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 24 dia katakan sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan apa? Tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Inilah amaran daripada Yesus Kristus. Yesus mengatakan ramai Mesias palsu akan muncul di akhir zaman. Mereka akan mengadakan pelbagai mukjizat yang sangat luar biasa. Orang yang lumpuh boleh berjalan dan sebagainya. Dan dia akan menyesatkan ramai orang, termasuk kamu dan saya. Lihat apa yang Ellen White katakan di dalam Great Controversy ataupun dalam bahasa Indonesia adalah dari surga dengan kasih. Setan akan menyamar seperti apa? Kristus. Dia akan menyembuhkan penyakit dan selepas itu dia akan menggunakan kepribadian Kristus mendakwa telah mengubah Sabat kepada hari Ahad. Ini adalah amaran yang dibawa oleh Ellen G. White. Jadi Yesus memberi amaran kepada setiap seorang kita bahwa akan terjadinya banyak penyembuhan dan mukjizat yang luar biasa di akhir zaman ini. Ramai orang akan percaya, ramai orang akan kena tipu, ramai orang akan mengikuti karena mereka melihat mukjizat yang luar biasa itu. Jadi mereka terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Pertanyaan dia adalah kepada kita, apakah yang kita harus lakukan, perlu lakukan sekarang? Bila mana keadaan kerohanian dan moral manusia sedang menurun seperti mana yang kita lihat dan menunjukkan ke dalam kegelapan, apa yang kita perlu lakukan adalah kita harus memusatkan pandangan kita kepada siapa? Yesus. Kita harus memusatkan mata kita kepada Yesus seperti askar Roma ini pada waktu kematian Yesus. Dia memusatkan mata dia kepada Yesus dan mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Tuhan. Saudara dan saudari, mata kita harus sentiasa fokus kepada Yesus. Mata kita harus sentiasa fokus kepada surga, bukan apa yang dunia tawarkan kepada kita, apa yang setan tawarkan kepada kita. Setan boleh menawarkan kekayaan kepada kita, tapi kekayaan itu boleh merosakkan kita, kekayaan itu boleh melemahkan iman percaya kita. Saudara dan saudari, apa yang kita perlu lakukan adalah fokuskan mata kita kepada anak Tuhan, yaitu Yesus. Berbunyinya sangkakala yang kelima, seperti tadi, saya ingin ulangi, adalah amaran kepada manusia betapa bahayanya apapun bentuk agama ataupun tidak adanya agama yang menggelapkan pemahaman kita tentang kabar baik, tentang Yesus dan juga keselamatan. Jadi apa yang sangkakala yang kelima cuba menerangkan kepada kita ialah pemikiran sekuler kita, cara hidup duniawi kita, serta pengabaian kita terhadap doa dan firman Tuhan menyebabkan kita akan hidup di dalam kegelapan dan menyebabkan bila
kita sudah biasa dengan kehidupan itu, kita sukar untuk keluar daripada kegelapan tersebut. Mari kita sentuh mengenai bunyinya sangkakala yang keenam yang terakhir. Nah, sementara sangkakala yang kelima memberi amaran kepada kita betapa bahayanya jika kita memusatkan kepercayaan kita sama kepada apapun bentuk-bentuk agama serta hidup di luar Tuhan yang menggelapkan pemahaman kita. Berbunyinya sangkakala yang keenam pula adalah tindak balas Tuhan kepada terhadap seruan umat-umatnya. Tadi sangkakala yang kelima fokus kepada apa yang terjadi jika kita hidup di luar Tuhan, di luar Yesus. Manakala berbunyinya sangkakala yang keenam adalah respon, tindak balas kepada doa setiap umat Tuhan, di mana Tuhan bertindak balas terhadap setiap seruan, setiap tangkisan kita kepadanya. Itu adalah berita baik kepada kita. Mari kita lihat Wahyu 9 ayat 13. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar satu suara keluar daripada mana? Dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Tuhan. Jadi gambaran yang kita lihat di sini adalah sangat menarik sekali, kerana bunyi yang dibunyikan, sangkakala yang bunyi dikeluarkan daripada sangkakala yang keenam itu adalah respon kepada umat-umat Tuhan yang sedang berseru, sedang memanggil nama Tuhan, kerana mereka berada di mana? Di depan mezbah. Nah, di dalam perjanjian lama, apa yang terjadi bila berlakunya peperangan adalah ini. Bila terjadinya berlakunya peperangan, para imam akan membunyikan sangkakala. Malam tadi saya sentuh, mereka akan bunyikan sangkakala itu bertujuan untuk menandakan bahawa musuh sudah dekat. Jadi apa yang mereka fikirkan bila mereka mendengarkan sangkakala yang memanggil, memberi amaran itu, bangsa Israel akan lari. Mereka akan pergi ke rumah Tuhan. Ini yang sangat menarik. Bila bahaya melanda kita, kita harus lari ke mana? Rumah Tuhan. Mereka akan lari ke rumah Tuhan dan mereka akan berlindung di depan mezbah. Itu yang akan mereka lakukan di dalam bahaya, sebab mereka percaya di dalam rumah Tuhan itu terdapat perlindungan. Di dalam Kaabah suci itu, dalam bait suci itu, mereka mendapat perlindungan. Jadi malaikat yang keenam ini, sangkakala yang keenam ini adalah seruan tindak balas kepada doa dan tangkisan setiap umat-umat Tuhan sepanjang zaman, lebih lagi di akhir zaman ini. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat dengan sungai besar Efrat itu. Nah, gambaran Wahyu 9 ayat 14 adalah sama dengan malapetaka yang keenam dalam Wahyu 16, 12 hingga 16. Malam tadi saudara Albert, betul? Kamu menanyakan saya, apa kaitan? Adakah sangkakala yang keenam ini adalah kaitan dengan 7 malapetaka? Jawabannya iya, lebih kepada malapetaka yang keberapa? Yang keenam. Jadi apa yang kita lihat di Wahyu 9 adalah gambaran di Wahyu 16, yaitu di mana pada waktu sangkakala itu dibunyikan, malapetaka akan menimpa kepada mereka yang hidup di luar Yesus. Tapi sebelum itu kamu lihat bahawa Tuhan melarang malaikat-malaikat yang memegang 4 penjuru dunia itu, sebelum mereka menurunkan malapetaka, mereka melarang dulu. Jangan dulu. Dia membenarkan setan keluar. Di sangkakala yang kelima, di mana kita lihat tadi setan keluar daripada kegelapan tersebut. Di masa yang akan datang Tuhan, sebelum penghakiman setan, Tuhan membenarkan setan itu keluar lagi untuk melakukan aktiviti yang terakhir, untuk menyesatkan semua orang. Tapi kita tak perlu risau, sebab pada waktu
pada waktu 7 malapetaka itu terjadi, kita telah dimeteraikan oleh Tuhan. Dan mereka yang melalui 7 malapetaka itu di akhir zaman itu, pada waktu itu adalah kumpulan 144. Kita dengar dalam Wahyu 7 kan, 144 adalah kumpulan orang yang akan melalui 7 malapetaka tersebut. Saudara dan saudara, agar ada di antara kita berada di dalam golongan 144 itu. Mereka inilah orang yang sangat istimewa. Mereka inilah orang yang sewaktu mereka hidup di dunia, mereka menyerahkan hidup kepada Yesus. Mereka hidup dengan penuh keamanan, keimanan kepada Tuhan. Walaupun menghadapi berbagai pencobaan, mereka tetap mengomitkan diri mereka kepada Tuhan. Mereka hidup secara suci. Dan pada waktu Tuhan tahu bahwa mereka ini boleh mengharungi 7 malapetaka tersebut. Sebab pada waktu 7 malapetaka itu terjadi, tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus. Tuhan tidak akan menyertai kamu. Kamu akan berdiri dengan kaki kamu sendiri. Kamu akan berdiri dengan kaki kamu sendiri. Tidak ada Roh Kudus akan menyertai kamu. Tidak ada Tuhan tidak akan menyertai kamu. Pada waktu itulah disebutkan di dalam Wahyu, keadaan menjadi senyap. Sebab 144 itu akan mengharungi 7 malapetaka tersebut. Tuhan akan meletakkan meterai di atas kepala mereka supaya mereka boleh mengharungi 7 malapetaka tersebut. Dan Wahyu 9 ayat 14, malapetaka yang trompet yang ke-6 ini atau sangkala ke-6 ini berkaitan dengan malapetaka yang ke-6 sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Di dalam perjanjian lama kita lihat sungai Euphrates menandakan sebadan antara umat Tuhan dan juga musuh mereka. Ya, jadi sungai Euphrates itulah yang akan membedakan yang mana umat Tuhan, yang mana musuh Tuhan. Ini bukan secara fisikal, bukan sungai Euphrates yang di Middle East sekarang. Apa yang diterangkan dalam Wahyu 16 ayat 12 adalah mereka ada dua kumpulan yang mengikuti Tuhan dan yang mengikuti setan. Dan di Wahyu ini adalah simbolik yang menandakan 4 malaikat sedang menghalang kuasa-kuasa gelap, mengatur untuk menyerang umat-umat Tuhan buat kali yang terakhir. Dan ini membawakan kepada kita peperangan Armageddon yang kita akan lihat sementara nanti. Dan umat Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Dan kuasa-kuasa gelap inilah yang akan dikuasai oleh setan. Ya. Nah, masa akan tiba saudara dan saudari di mana Tuhan akan mengeluarkan penghalang itu untuk membenarkan kuasa-kuasa gelap untuk menjalankan aktiviti memusnahkan penduduk bumi. Tuhan akan membenarkan setan itu keluar. Tuhan akan membenarkan roh-roh jahat itu keluar untuk memusnahkan bumi ini. Jadi 7 malapetaka dalam Wahyu 16 adalah masa di mana tidak ada Roh Kudus. Seperti mana yang saya kata tadi, Tuhan menahan. Ya, Tuhan menahan. Dia membenarkan setan menunjukkan sifatnya yang asal, yaitu sifatnya memberontak. Dan dia akan mempengaruhi dan akan membinasakan bumi ini. Dan di sini juga kita akan melihat di mana Tuhan senyap seketika membenarkan umat-umatnya yang disebut 144.000 itu untuk mengharungi ke-7 malapetaka tersebut. Jadi apa yang kita lihat di sangkakala yang ke-6 adalah peperangan Armageddon. Armageddon adalah peperangan akhir yang diketuai oleh siapa? Setan. Ini adalah peperangan akhir, peperangan Armageddon. Ini adalah bukan peperangan secara dengan menggunakan meriam. Saudara dan saudari, itu bukan menggunakan meriam, bukan menggunakan jet pejuang, bukan menggunakan kapal perang. Tetapi ini sebenarnya adalah peperangan minda ataupun idea yang dikuasai oleh setan. Bila kita membuat keputusan untuk mengikuti setan, bila kita membuat keputusan untuk menyerahkan hidup kita mengikuti setan, kita akan berada di pihak setan
peperangan Armageddon ini adalah berkaitan kepada penyerahan, sama ada kita menyerahkan hidup kita kepada setan ataupun kepada Tuhan. Ini bukan berkaitan dengan perang menggunakan meriam dan sebagainya. Saudara dan saudari, adakah kehidupan kita dipengaruhi dengan Injil, ataupun adakah kehidupan kita ini dipengaruhi dengan gaya hidup duniawi? Peperangan Armageddon juga tujuannya adalah untuk membunuh semua orang yang taat setia kepada Tuhan. Itu tujuannya peperangan Armageddon, dan Tuhan membenarkan. Tapi tadi saya katakan bahwa di dalam Wahyu 16 itu kita melihat bahwa umat Tuhan, apa yang terjadi kepada mereka, dilindungi oleh Tuhan karena mereka memiliki meterai Allah, mereka memiliki meterai Tuhan dan mereka dilindungi. Tapi Tuhan membenarkan setan ini membunuhkan orang-orang yang taat setia kepadanya. Oleh itu saudara dan saudari, bila kita menghadapi kematian di dalam keluarga kita, jangan kita putus asa. Bila kita berdoa untuk saudara atau saudari kita yang sedang sakit, dan seolah-olah doa kita itu tidak dijawab, jangan kita rasa kecewa. So Tuhan membenarkan, dan dia berjanji kepada kita, yaitu bila dia datang kali kedua, bila sangkakala yang ketujuh itu dibunyikan, saudara kita yang telah mati itu akan dibangkitkan lagi. Amin. Kita lihat juga bahwa peperangan Armageddon itu, di mana seluruh dunia juga menjadi medan peperangan. Jadi peperangan Armageddon itu bukan di satu tempat, tetapi di seluruh dunia. Nah, peperangan Armageddon itu adalah saat penutupan pintu belas kasihan, di mana tidak ada yang selamat tetap selamat, yang binasa tetap binasa. Dan yang terakhir, peperangan Armageddon itu adalah umat-umat Tuhan diselamatkan. Oleh itu berbunyinya sangkakala yang keenam, kita lihat bahwa tindak balas Tuhan terhadap seruan umat-umatnya yang sedang mengharungi kesusahan besar akibat aktiviti setan yang menyiksa penduduk bumi, yang membawa kepada peperangan Armageddon. Jadi kita lihat bahwa berbunyi sangkakala yang keenam, kita melihat sebenarnya aktiviti setan yang sangat intensif. Sebab dia tahu bahwa masanya di bumi ini, di dunia ini sudah sangat singkat. Dia tahu bahwa dia akan dibuang ke dalam api neraka. Dia tahu, setan tahu itu. Jadi